Tepat pada tahun 2018 terjadi dua kecelakaan besar pesawat yang dialami oleh Lion Air dan maskapai penerbangan Ethiopian Airlines. Menariknya di sini kedua pesawat tersebut adalah tipe pesawat yang sama, yaitu Boeing 737 MAX. Ya, mungkin yang jadi pertanyaan kita semua adalah kok bisa ya pesawat dengan tipe yang sama terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya ratusan orang di sana dan waktunya itu hampir berdekatan gitu di tahun yang sama. Apakah ini adalah akibat dari kesalahan produksi pesawat tersebut atau seperti apa? Padahal nih, pesawat Boeing 737 MAX itu adalah pesawat keluaran Boeing dengan tipe terbaru yang mana di dalamnya itu sudah di-upgrade sistem teknologinya gitu. Pada intinya teknologi sistem itu untuk meningkatkan keamanan ketika pesawat itu terbang. Tapi ternyata kecelakaan masih bisa terjadi. Dan yang parahnya lagi adalah salah satu penyebab terjadinya kecelakaan tersebut yaitu teknologi sistem itu sendiri yang malah menyebabkan pesawat itu crash. Dan konyolnya lagi adalah ternyata dari pihak maskapai termasuk pilot dan lain sebagainya itu tidak tahu menahu kalau Boeing itu menambahkan fitur terbaru itu gitu. Jadi ini aneh gitu. Kok bisa dari pihak maskapai sendiri itu nggak tahu gitu kalau ada fitur tersebut di dalam pesawat. Dan dari pihak Boeing sendiri, kenapa itu tidak menyampaikan gitu ke pihak maskapainya, ke pilotnya, kalau ini tuh ada fitur terbaru kayak gini loh gitu. Kalau nanti ada crash dan sebagainya, yang kalian harus lakuin ini gitu. Tapi kan dari Boeing sendiri nggak menyampaikan, pilot dan maskapai pun nggak tahu mengantisipasinya seperti apa. Dan akhirnya terjadi sebuah kecelakaan. Anehnya itu, apakah ini adalah faktor keteledoran atau emang kesengajaan? Tapi ini yang ngelakuin Boeing gitu. Boeing, perusahaan Boeing. Itu adalah salah satu perusahaan terbesar di bidang penerbangan, di bidang pesawat di dunia gitu. Yang mana itu produksi pesawatnya sudah menguasai pasar dunia gitu. Tapi terjadi kesalahan semacam ini gitu. Apa maksud dari pihak Boeing itu sendiri? Tapi ini menarik untuk sedikit kita bahas dari beberapa artikel dan wawancara dari kejadian tersebut. Akhirnya gue menyimpulkan beberapa hal. Sebelum akhirnya gue ngebahas hal ini lebih mendalam gitu, alangkah lebih baiknya jika gue akan menceritakan sedikit tentang perusahaan Boeing itu sendiri gitu. Sebenarnya itu Boeing itu perusahaan seperti apa dan sebesar apa sih, dan akan sangat menarik untuk mendukung cerita kita ke depan jika gue juga membahas tentang pesaingnya gitu, yaitu Airbus. Jadi Boeing sendiri adalah sebuah perusahaan pesawat yang berasal dari benua Amerika, yang tepatnya adalah di Amerika Serikat. Sedangkan Airbus adalah perusahaan pesawat yang mana bermarkas di benua Eropa, tepatnya adalah Prancis. Kalau Airbus ini beda ya, ini adalah gabungan dari beberapa negara Eropa, yaitu adalah Jerman, Prancis, Spanyol, dan beberapa negara lain gitu. Tujuannya satu, untuk mengalahkan Boeing waktu itu gitu. Akhirnya mereka berkolaborasi dan membesarkan perusahaan pesawat tersebut untuk menyaingi Boeing gitu. Karena waktu itu Boeing adalah perusahaan pesawat yang emang menguasai pasar banget gitu loh. Jadi Airbus pengen menjadi pesaingnya. Alhasil cara tersebut berhasil gitu, karena pada akhirnya mereka berdua adalah yaitu Boeing dan Airbus menjadi dua perusahaan besar pesawat yang menguasai pasar di dunia gitu. Jadi hampir semua pesawat-pesawat yang ada di dunia itu yang menguasai dua itu gitu. Ada Airbus, ada juga Boeing. Saking besarnya perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Jadi masing-masing dari mereka menjadi lambang kebanggaan dari negara-negara asal mereka masing-masing gitu. Jadi Boeing itu menjadi kebanggaan dari warga Amerika, kemudian Airbus itu menjadi kebanggaan warga di Eropa gitu. Tepatnya mungkin di Prancis, Jerman, dan Spanyol gitu, yang emang ngebangun bareng-bareng perusahaan tersebut. Persaingan pun sudah sejak lama gitu antara kedua pesawat tersebut. Ketika Airbus mengeluarkan tipe pesawat baru, Boeing juga gitu. Jadi benar-benar mereka itu persaingannya ketat dan nggak mau ketinggalan. Jadi mungkin itu secara singkat dari kedua latar belakang perusahaan tersebut. Sekarang kita masuk ke sesi di mana alasan kenapa pada akhirnya Boeing itu melakukan upgrade sistem, yaitu tentang teknologi MCAS. Jadi secara umum MCAS atau apa singkatannya gue lupa, tadi pakai bahasa Inggris gitu. Nanti gue cantumin aja di bawah gini ya. Intinya ini teknologi baru gitu loh, yang mana sebenarnya teknologi ini adalah teknologi yang benar-benar bagus gitu, karena untuk meningkatkan safety itu sendiri, untuk meningkatkan keamanan pesawat ketika pesawat itu terbang gitu. Tapi lantas apakah pesawat yang sebelumnya itu tidak cukup safety
safety gitu, tidak cukup aman ketika melakukan penerbangan? Sebenarnya itu enggak juga gitu. Jadi gini ceritanya, sebelumnya perusahaan Airbus yaitu pesaing Boeing itu sendiri sudah melakukan beberapa upgrade sistem terhadap pesawatnya gitu. Yang mana pada intinya Airbus itu melakukan inovasi kepada pesawatnya di mana untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Nanti ketika terbang bahan bakarnya itu jadi semakin lebih irit dan jarak tempuhnya itu semakin lebih jauh. Nah, ini adalah terobosan yang sangat-sangat luar biasa gitu. Maka dari itu, Boeing itu tidak mau ketinggalan. Boeing melakukan upgrade sistem juga gitu. Upgrade teknologi di pesawatnya juga, berinovasi tentang pesawatnya juga gitu. Bagaimana kita tuh nggak ketinggalan tuh gitu ya. Akhirnya diputuskan untuk mengganti mesin pesawat agar nanti jauh lebih irit gitu. Sebenarnya harusnya itu ngebikin kerangka pesawat yang baru gitu. Tapi akhirnya diputuskan untuk memakai kerangka pesawat yang lama karena pembuatan pesawat baru itu sangat-sangat lama gitu dan cost-nya itu sangat-sangat mahal. Jadi untuk mengantisipasi kelamaan pembuatan dari awal itu, akhirnya memakai kerangka pesawat yang lama. Terus dipasang mesin yang baru gitu. Nah, mesin yang baru ini, yang mana ini untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar tuh mesinnya jauh lebih besar. Sedangkan kerangkanya kan nggak sesuai gitu ya. Jadi secara teknis entah seperti apa, udah dipasang aja, yang itu berimbas pada aerodinamisnya gitu. Jadi tidak bisa terbang dengan cukup stabil gitu, karena emang mesinnya beda gitu ya. Jadi untuk mengakali, apa sih mengakali itu untuk menanggulangi hal tersebut tidak terjadi gitu. Akhirnya dipasang sebuah teknologi terbaru itu yang namanya adalah MCAS, yang tadi gue nggak tahu singkatannya apa ya. Jadi MCAS itu untuk menyetabilkan gitu, kayak misalnya terlalu naik, akhirnya secara otomatis aja distabilkan secara otomatis aja gitu. Itu kan teknologi yang cukup bagus gitu ya, kayak oke, untuk meningkatkan safety ya emang bener gitu, MCAS itu tujuannya untuk hal itu gitu. Jadi seperti itu, kayak alasan kenapa MCAS itu ditaruh nih di pesawat Boeing 737 MAX. Sekarang kita masuk ke sesi kenapa dan apa nih penyebab crashnya tersebut. Dan ini ada hubungannya sama MCAS tadi gitu, seperti yang gue sampaikan di awal. Penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah ternyata ketika pesawat itu sudah mengudara gitu ya, MCAS itu salah menerima sensor. Hasil pesawat itu terlalu menukik ke bawah gitu. Dan di sana pilot itu ngerasa bingung dong gitu, kayak kenapa ini pesawat tiba-tiba menukik ke bawah gitu. Tapi di sana pesawat sudah melakukan prosedur seperti apa ya, SOP-nya gitu ya mungkin ya, seperti apa yang dilakukan sebelum-sebelumnya gitu ya. Sampai pada akhirnya prosedur yang telah dilakukan itu tidak memberikan hasil yang cukup maksimal gitu. Pesawat itu tetap menukik ke bawah dan akhirnya jatuh. Akhirnya setelah dilakukan investigasi, awalnya kan nggak ada yang tahu ya, orang-orang itu nggak ada yang tahu gitu tentang hal itu. Ketika dilakukan konfirmasi ke pihak maskapai dan lain sebagainya, mereka itu nggak ada yang tahu gitu. Mereka nggak ada yang tahu MCAS, teknologi tersebut itu ada di dalam pesawat tersebut. Jadi mereka nggak tahu tuh cara mengantisipasinya seperti apa gitu. Kenapa gue berbicara seperti ini? Karena sebenarnya nih, kalau misalnya pilot-pilot itu tahu ada MCAS di sana, ketika emang MCAS salah menerima sensor, mereka bisa melakukan antisipasi dengan mengambil alih manual pesawat itu, dengan kayak dimatiin aja tuh MCAS-nya, ada tombol mungkin ya, kayak dimatiin aja tuh. Akhirnya dijalanin sendiri gitu. Di beberapa artikel yang gue baca, hal tersebut bisa dilakukan gitu. Tapi karena pilot itu nggak tahu gitu kan, ada tombol tersebut, ada matiin tombol MCAS tersebut. Jadi kayak melakukan prosedur seperti biasanya, tapi MCAS itu masih aktif gitu, sensornya tetap salah menerjemahkan gitu. Akhirnya jatuh gitu. Karena nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kalaupun saja dari pihak Boeing itu ngasih tahu ada fitur kayak gini, nanti kalau lu nih ada sensornya tuh salah menerjemahkan apa namanya keadaan itu dan menukik ke bawah hidung pesawatnya, tolong itu dimatiin dan kontrol secara manual. Kalau misal dikasih tahu seperti itu, kecelakaan itu sebenarnya tidak terjadi. Tapi nggak ada tuh, nggak dicantumin di manual book dan sebagainya. Kok bisa gitu loh. Oke, sekarang gue akan ngebahas tentang alasan kenapa perusahaan Boeing itu nggak nyantumin fitur terbaru tersebut gitu loh, teknologi baru tersebut yang namanya MCAS yang susah tadi gitu. Kenapa? Ini akan gue bahas. Dan cukup kayak bikin gue terbengong-bengong gitu, kayak what the fuck is that
Jadi, kenapa hal tersebut, hal sepenting itu tidak dicantumkan di manual book atau setidaknya itu disampaikan ke pihak maskapai adalah karena tidak lain dan tidak bukan untuk menekan cost gitu. Untuk menekan biaya lain-lain. Gila nggak? Untuk menekan biaya tambahan. Maka dari itu pihak Boeing itu nggak nyantumin tuh di manual book. Gila nggak? Gila kan? Jadi nyawa kalian tuh gak ada artinya kalau dibanding dengan profit perusahaan gitu. Tapi sebenarnya biaya tambahan apa sih gitu? Biaya tambahan apa? Jadi gini, untuk setiap upgrade pesawat, entah pihak maskapai atau siapa harus menyediakan gitu ya pelatihan untuk pilot-pilot tersebut gitu. Ketika misalnya perusahaan pesawat mengeluarkan pesawat dengan inovasi terbaru, itu kan harus ada penyesuaian dari pilot tersebut. Bagaimana ini cara menjalankannya, bagaimana ini cara kalau misalnya ada crash, kalau ada misalnya ada ini. Karena untuk menghindari cost tersebut gitu, maka dari itu pihak Boeing itu nggak nyantumin di manual book. Nanti ujung-ujungnya persaingan antara Airbus itu bisa dimenangkan oleh Boeing. Akhirnya mengabaikan keselamatan gitu. Mungkin pertimbangannya kalau misalnya gue dari pihak maskapai juga kayak anjir gue beli pesawatnya si Boeing ini tipenya terbaru, oke inovasi ada alat baru dan sebagainya, daripada nih gue bikin pelatihan untuk pilot-pilot nanti biaya tambahan lagi. Walaupun pesawat dari sana itu lebih murah dari Airbus gitu, tapi kalau sampai di sini gue harus nyediain sekolah lagi untuk pilot-pilot gue nih yang akhirnya biayanya membengkak lagi, lebih baik gue pakai pesawatnya Airbus gitu, nggak ada biaya tambahan-tambahan lagi gitu. Dari kejadian tersebut pastinya banyak lah respon dari beberapa lapisan masyarakat gitu tentang kejadian tersebut, apalagi mereka sudah tahu faktanya emang seperti itu gitu. Emang faktanya itu Boeing itu menutup-nutupi kalau ada mereka punya fitur terbaru dan sebagainya gitu. Khususnya tuh para pilot yang sempat menerbangkan pesawat tersebut gitu. Anjir gue kayak dibohongin nih. Gue nggak tahu apa-apa kalau misalnya MCAS itu tidak bekerja di pesawat gue waktu itu ketika gue nerbangin, gue yang mati anjir, dan gue nggak tahu tentang pesawat tersebut. Dia mungkin mikir kayak gitu ya anjir. Jadi mungkin seperti itu sedikit kejadian kecelakaan pesawat yang sangat-sangat miris sebenarnya gitu. Banyak nyawa yang melayang, seharusnya itu nggak perlu terjadi gitu. Mungkin seperti itu. Kalau menurut kalian seperti apa? Tulis di kolom komentar di bawah pendapat kalian tentang kecelakaan pesawat tersebut. Sekian dengan gue Rian, see you on the next video. Bye!